Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Febrianti dari kelas A dengan NIM 210906500005. Saya akan membahas secara singkat mengenai materi pada pertemuan ekonomi makro. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama, ekonomi makro perekonomian jangka panjang. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong padat. Pasalnya ada sekitar 200 juta jiwa lebih. Permasalahannya adalah luas tanah yang terbentang tidak bisa bertambah berbanding terbalik dengan laju angka kelahiran yang tinggi. Dampaknya, lahan akan menyempit. Ketika lahan berkurang, air, pohon, hutan, dan hasil alam akan menipis, sementara permintaan semakin tinggi. Tidak hanya itu, hal ini juga berdampak pada situasi atau kondisi lingkungan alam, yang pada akhirnya akan berakibat pada komoditas ekspor yang ditawarkan ke luar negeri pada ekonomi makro Indonesia, mengandalkan kekayaan alam. 2. Pertambahan kapasitas produk. Kapasitas produk adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu waktu tertentu. Singkatnya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin tinggi pula jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produk yang ada. Dan investasi, dengan adanya lonjakan penduduk yang tinggi tetapi investor yang menginvestasi dananya sedikit, maka dibutuhkan dana yang lebih untuk memproduksi permintaan penduduk yang tinggi. Tidak heran masalah dana investasi menjadi masalah ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasinya, bisa dilakukan dengan mengendalikan jumlah penduduk agar tidak terjadi lonjakan yang tinggi. Materi kedua yaitu pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian modern. Pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana di pasar terjadi proses transaksi. Bagaimana pasar menyelesaikan 3 masalah ekonomi, yaitu what, how, and for whom, yaitu dengan melihat perilaku dan kebutuhan apa yang diperlukan di masyarakat. Peran ekonomi dari pemerintah, efisiensi, persaingan tidak sempurna, internalitas atau efek samping, barang-barang publik, dan pajak. Keadilan, tunjakan kepada masyarakat miskin, pertumbuhan dan stabilitas, inflasi dan resesi, solusi, kebijakan fiskal dan moneter. Materi ketiga yaitu peran ilmu ekonomi dalam mengatasi kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu masalah yang senantiasa berupaya diselesaikan oleh berbagai negara. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan, dan pangan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan sangat erat kaitannya dengan lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan adalah kondisi di mana adanya kekuatan yang saling mempengaruhi sehingga menyebabkan negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai masalah pembangunan yang lebih tinggi. Lingkaran kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1. Kualitas SDM yang sangat rendah, di mana SDM tidak memiliki keterampilan yang mampu atau bahkan kualitas yang dimiliki sangat rendah. 2. Kedudukan tingkat produktivitas rendah yaitu kondisi di mana SDM yang dimiliki tidak berkualitas sehingga berdampak pada produktivitas yang rendah. 3. Pendapatan rendah sebagai akibat dari produktivitas yang rendah dan menyebabkan pendapatan yang diperoleh rendah. Yang terakhir, tingkat pendidikan yang rendah yaitu karena tidak memiliki tingkat pendapatan yang cukup sehingga mengalami kesulitan. Kemiskinan umumnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor natural, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi fisik atau cacat. 2. Kultural atau pola pikir yang cenderung menerima kemiskinan sebagai nasib. 3. Struktural atau kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Solusi yang diberikan negara untuk mengatasi kemiskinan yaitu adanya kebijakan fiskal atau subsidi BBM, pendidikan gratis, BLT, infrastruktur, subsidi kesehatan. Kebijakan moneter atau penurunan tingkat suku bunga. Ilmu ekonomi memiliki peran besar dalam mengatasi masalah perekonomian suatu negara. Kemiskinan merupakan salah satunya. Materi keempat yaitu pendapatan nasional.
Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor dalam suatu periode tertentu. 3 pendekatan pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Adapun manfaat pendapatan nasional, yaitu mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, mengetahui perekonomian antar daerah dan antar negara, serta menjadi sumber informasi bagi pemerintah. 1. PDB atau Produk Domestik Bruto. Pengertian PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. 2. Produk Nasional Bruto. PNB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dan di luar negara oleh masyarakat selama setahun. 3. Net atau Nasional Produk. Net merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusunan modal dalam proses produksi. Materi kelima yaitu makro dalam sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Praklasik, filosofi merkantilis fasiokrat, di mana salah satunya Aristoteles, yaitu yang mengungkapkan barter bunga, fungsi bunga, alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan. 2. Klasik, di mana salah satunya Adam Smith yang mengungkapkan pasar bebas dan division of labor. 3. Neoklasik, di mana Alfred Marshall yang mengungkapkan harga tidak hanya dipenuhi biaya produksi atau sisi penawaran, tetapi harga juga dipengaruhi oleh faktor permintaan. 4. Historis, di mana salah satunya Bruno Hildebrand yang mengungkapkan barter, uang, kredit, sosialis, Robert Owen di mana mengungkapkan negara membuat koperasi desa. 5. Keynes. 6. Pasca Keynes. Materi ke-6 yaitu pelatihan pengelolaan keuangan keluarga. Definisi pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan hasil produk barang dan jasa dari tahun ke tahun. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas produk, kesejahteraan hidup, dan perubahan pola ekonomi yang dijalankan masyarakat. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ialah pertumbuhan 1. Kenaikan hasil produksi. Presentasi kenaikan GNP lebih besar atau kecil dibandingkan presentasi kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi, tidak disertai pemerataan kesejahteraan pembangunan. 2. Peningkatan kualitas produksi. Presentasi kenaikan GNP lebih besar dari presentasi kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi, disertai dengan pemerataan kesejahteraan. Ciri-ciri umum suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Commission for Asian and Far East. 3. Peningkatan GNP dan per kapita. Terjadinya peningkatan investasi potensial, ditemukannya sumber produktif dan dapat tidak digunakan. Ciri umum suatu negara mengalami pembangunan. 1. Peningkatan GNP per kapita dan pemerataan. 2. Perubahan struktur ekonomi. 3. Pertumbuhan disertai pemerataan. 4. Inovasi dan teknologi. Itulah materi yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.